Hai teman-teman, senang sekali hari ini Bu Laras dapat berjumpa dan menyapa teman-teman kembali di rumah. Kalian semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat dan bersemangat ya beraktivitas di rumah. Oke, kalau hari Senin kemarin Bu Laras sudah membahas mengenai aktivitas yang biasa dilakukan masyarakat pedesaan. Hari ini, Bu Laras akan membahas tentang makanan yang biasa dimakan oleh masyarakat pedesaan. Namun sebelum itu, Bu Laras ingin kasih tahu dulu bahwa sebetulnya makanan yang dimakan oleh masyarakat pedesaan juga tidak kalah beda dengan makanan yang biasa dimakan oleh masyarakat perkotaan. Masyarakat pedesaan juga sama kok memakan nasi, sayur, lauk seperti tahu, tempe, ayam, ikan, dan juga buah-buahan. Nah, namun di sini Bu Laras akan membahas mengenai makanan pokok pengganti nasi yang biasanya kita jumpai ketika kita berada di pedesaan. Kira-kira seperti apa ya makanan itu? Ada yang penasaran? Sama, Bu Laras juga penasaran. Nah, sebelum itu, Bu Laras mau tanya dulu sama teman-teman. Ada yang masih ingat apa itu makanan? Ya, betul. Makanan adalah zat yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang nantinya akan diolah menjadi energi. Nah, energi ini yang nantinya akan membuat tubuh kita dapat bergerak untuk melakukan aktivitas. Nah, seperti apa ya makanan-makanan pengganti nasi yang ada di pedesaan? Yuk kita simak sama-sama. Pertama, ada tiwul. Nasi tiwul sebagai makanan pokok bisa ditemukan di Pacitan, Jawa Timur. Nasi tiwul berbahan dasar ketela pohon yang dikeringkan, lalu ditumbuk hingga menjadi tepung. Lalu diberi sedikit demi sedikit air hingga membentuk butiran-butiran kecil dan dikukus sampai matang. Nasi tiwul bisa dinikmati seperti nasi beras, bisa ditambah lauk pauk atau sayur. Di Jawa Barat, olahan ketela pohon untuk bahan pokok juga terdapat di Cimahi dan Cirende. Kalau di Kalimantan Timur, makanan dari singkong ini disebut eloy. Menarik ya teman-teman? Selanjutnya ada sagu lempeng. Sagu lempeng berarti olahan sagu yang berbentuk lempengan-lempengan. Selain di Papua dan Papua Barat, sagu lempeng dapat ditemukan juga di provinsi lain, yaitu Maluku, Riau, dan Kalimantan. Sagu lempeng dibuat mirip roti dengan cara dibakar atau dipanggang dalam mengolahnya. Teksturnya keras dan bisa dinikmati dengan dicampur atau dicelupkan ke air supaya lebih lunak. Menarik ya. Bentuknya benar-benar seperti roti ya teman-teman. Berikutnya ada ubi jalar. Ubi jalar merupakan salah satu makanan pokok Indonesia yang banyak dikonsumsi selain nasi. Biasanya ubi jalar banyak dikonsumsi oleh masyarakat di Papua dan Maluku. Ubi jalar ini nantinya diolah dengan cara dibakar pada batu. Ubi jalar biasanya dikonsumsi oleh masyarakat Papua yang tinggal di daerah pegunungan. Sedangkan sagu biasanya dikonsumsi oleh masyarakat yang tinggal di pesisir. Terkadang menu di sekolah kita juga ubi ya teman-teman. Teman-teman suka kan ubi jalar? Rasanya manis. Yang terakhir adalah jagung. Jagung mungkin merupakan salah satu makanan pokok Indonesia yang paling populer setelah nasi. Jagung terkenal sebagai makanan pokok di daerah Madura, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan Jawa Tengah. Biasanya jagung diolah menjadi nasi jagung sebagai makanan pokok Indonesia. Di desa Sigedong, Temanggung, Jawa Timur, nasi jagung disebut sebagai sekelan. Masyarakat di daerah ini bahkan lebih cinta nasi jagung dibanding nasi biasa. Bagi mereka, nasi jagung jauh lebih memberi energi dan tenaga dibandingkan nasi biasa. Bisa dibilang nasi jagung itu bikin perut kenyang lebih lama katanya. Seperti apa ya rasanya? Nah, teman-teman, baru saja kita bersama-sama menyimak pembahasan topik mengenai makanan yang ada di pedesaan.
Tadi kita sudah sama-sama melihat ya teman-teman, ternyata ada banyak sekali jenis makanan pokok pengganti nasi. Bularas ingin tahu, apakah ada di antara teman-teman yang pernah makan makanan tersebut? Kalau ada yang sudah pernah, boleh dong Bularas dibagi ceritanya. Bagaimana sih rasanya? Bularas tunggu ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya pembahasan dari Bularas mengenai makanan yang biasanya dimakan oleh masyarakat pedesaan. Terima kasih ya sudah hadir dan menyimak videonya sampai tuntas. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Oh iya, sebelum mengakhiri perjumpaan kita hari ini, Bularas ingin berpesan kepada teman-teman untuk tetap menjaga kebersihan dan kesehatan teman-teman, yaitu dengan cara rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, serta makan buah dan sayurnya ya, juga istirahat yang cukup. Oh iya, dan tidak lupa ketika teman-teman beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan maskernya ya. Sampai jumpa di perjumpaan selanjutnya, dan selamat libur akhir tahun ya. Dah.